Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu terima kasih, thanksgiving. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 30 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Entah berapa ratus atau ribuan kali Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur dan untuk berterima kasih. Namun, tidak sedikit anak-anak Tuhan sekalipun yang tidak sungguh-sungguh mengerti arti ucapan syukur atau berterima kasih. Mungkin banyak kita yang berpikir bahwa ucapan syukur adalah sebuah ucapan bibir belaka, atau jika lebih dalam lagi, ucapan syukur adalah sebuah sikap hati yang memahami bahwa manusia perlu bersyukur, atau sebuah acara ritual seperti ibadah pengucapan syukur atau lain sebagainya. Ucapan syukur sesuai dengan intisari kata-kata tersebut, yaitu berterima kasih atau thanksgiving, adalah kesatuan atau perpaduan dari 2 kata, menerima dan memberi terima kasih, atau to give thanks and to overgiving, thanksgiving. Jika salah satu unsur dari terima kasih itu hilang, maka ucapan syukur kita hanyalah sebuah ucapan bibir belaka. Sebab pada umumnya, yang hilang adalah unsur memberi. Justru, perpaduan dari bersyukur dan berbagi itulah yang membuat thanksgiving itu menjadi hidup dan berkembang. Ada 3 mata air kecil di utara Israel yang mengalirkan 3 anak sungai kecil bernama Dan, Snir, dan Hermon. Ketiga mata air yang menjadi anak-anak sungai ini kecil dan sederhana, namun sepanjang tahun ketiganya mengalirkan air untuk memasok air kepada sungai Yordan dan turun terus sampai membentuk dan memasok air yang besar, sehingga menjadi sebuah danau yang disebut Danau Galilea. Dari air danau inilah seluruh Israel mendapatkan minumannya, mendukung kehidupan seluruh bangsa Yahudi, bahkan memberikan air untuk pertanian di seluruh tanah Kanaan. Luapan air Danau Galilea kemudian terus mengalir sampai membentuk lautan yang disebut Laut Mati. Kemudian air itu berhenti di Laut Mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di Laut Mati. Bahkan bakteri-bakteri pun tidak mampu hidup di air Laut Mati, sebab begitu tingginya kadar garam di sana. Satu pelajaran dari Tuhan yang diceritakan oleh alam semesta seharusnya bisa menjadi berguna bagi kita. 3 anak sungai kecil yang berasal dari 3 mata air sederhana dan kecil telah mampu menghidupi seluruh bangsa Israel dan sekitarnya. Sebab satu prinsip kebenaran, prinsip thanksgiving atau terima kasih. Namun ketika prinsip ini tidak dilakukan dengan benar, hanya menerima dan menerima, maka yang terjadi adalah Dead Sea atau Laut Mati. Belajarlah satu kebenaran ini. Ucapan syukur dimulai dari sikap hati yang sadar bahwa yang ada pada kita telah kita terima dari Tuhan. Jika kita sungguh bersyukur, maka ucapan syukur itu akan menjadi korban syukur, di mana ada yang akan kita korbankan sebagai ucapan syukur kita. Jika tidak demikian,
Maka firman Tuhan, bukan saya, menyamakan kita seperti lintah, dunia orang mati, rahim yang mandul, atau api yang hanya makan dan menghanguskan. Seperti dikatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Aku mau bersyukur dan berbagi demi nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.